Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat pagi bagi yang menonton setiap waktu. Jumpa lagi dengan saya ya di materi filsafat ekonomi Islam. Pembahasan kita saat ini adalah Islam dan teologi tauhid. Baik, langsung saja ke materi. Oh iya, jangan lupa subscribe dan follow akun IG saya, follow ya. Nah, subscribe untuk mendapatkan materi-materi pembahasan pada tiap-tiap tema ya. Pendahuluan dalam sejarah peradaban Islam paling tidak ada 4 ilmu yang perkembangannya sangat berpengaruh satu dengan yang lain, yakni ada ilmu fikih. Apa itu fikih? Ini yang membahas masalah hukum dalam peribadatan dan kemasyarakatan. Terus yang kedua ada ilmu kalam ya, yang membicarakan tentang Tuhan beserta derivasinya. Derivasi itu adalah pembagian-pembagiannya. Terus ada tasawuf, ini membahas penghayatan kepada keberadaan Tuhan dan cara untuk memperolehnya serta secara matematik. Nah, kita lagi ada di sini falsafah atau filsafat yang merupakan telaah spekulatif yang mendasar tentang segala masalah, terutama tentang hidup dan lingkungan. Nah, keimanan dalam Islam merupakan dasar atau fondasi yang di atasnya berdiri syariat Islam. Antara keimanan dan perbuatan atau akidah dan syariah, keduanya sambung menyambung, tidak dapat dipisahkan karena yang satu dengan yang lainnya sebagaimana pohon dan buahnya. Nah, keimanan atau akidah dalam dunia keilmuan Islam dijabarkan dalam suatu disiplin ilmu yang sering diistilahkan dengan ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat dan sebagainya. Nah, sementara dimensi lain menyangkut syariah, ini dimuat dalam ilmu hukum Islam yang terdiri atas syariah dan fikih ya, pembahasan itu. Nah, pembahasan tentang ilmu tauhid, dari tauhid itu sendiri, ilmu tauhid adalah ilmu yang memberikan bekal-bekal pengertian tentang pedoman keyakinan hidup manusia di dalam mengarungi samudera dan gelombang hidup. Wah, gelombang hidup ya. Terus mempelajari ilmu tauhid sebagai ilmu yang mempelajari pokok-pokok agama yang sangat penting. Itu hukumnya wajib. Bahkan di waktu kecil itu kita sudah diajarkan untuk bertauhid. Siapa Tuhanmu? Allah. Di mana Tuhanmu? Di atas. Nah, itu doktrin-doktrin semacam itu adalah tauhid. Nah, sebab dengan mempelajari ilmu tauhid kita akan mengetahui yang baik dan yang buruk. Nah, kita masuk ke tauhid sebagai landasan fundamental ajaran Islam. Nah, istilah tauhid ini berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, tauhid ialah mempersatukan. Nah, berasal dari kata wahid yang berarti satu. Nah, menurut istilah agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang suatu atau esanya Tuhan dan segala pikiran dan teori berupa dalil-dalil yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu, disebut ilmu tauhid. Nah, ini di dalam tauhid ada tauhid rububiyah, mengesahkan di dalam hal penciptaan, pemilikan serta pengurusan. Terus ada uluhiyah, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah disebut juga tauhid uluhiyah ya, dikarenakan penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebut tauhid ibadah dikarenakan penisbatannya kepada makhluknya dan hambanya. Terus asma wa sifat, ini mengisahkan terhadap Allah dengan nama dan sifat-sifat yang jadi miliknya. Ada al-wadud, al-mujib ya, dan lain sebagainya. Tauhid ini mewakili dua hal, yaitu ketetapan dan kenafian. Nah, berarti kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah seperti halnya yang ditetapkan bagi dirinya. Nah, kita masuk ke teologi tauhid ya. Kemarin di diskusi sudah menyinggung
Nah, pengertian dari teologi adalah ilmu yang membicarakan Tuhan atau pengetahuan ketuhanan. Nah, istilah teologi ini bukan dari tradisi Islam. Nah, dalam Islam istilah tersebut adalah dikenal dengan sebutan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Nah, sedangkan secara terminologi, ya, teologi ini berarti the discipline which concern God of divine reality on and God relation to the world. Maksudnya suatu pemikiran manusia secara sistematis yang berhubungan dengan alam semesta. Terus ada yang mengartikan science of religion, ya, dealing therefore with God and man in his relation to God, ya, dan pengertian lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa teologi ini merupakan ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia, baik berdasarkan kebenaran agama atau wahyu ataupun berdasarkan penyelidikan akal murni. Inilah penyebab teologi itu bukan hanya berupa uraian bersifat pikiran tentang agama semata, the intellectual expression of religion, tetapi juga bercorak agama, ya, dan ini philosophical theology, ya. Untuk itu siapa saja bisa menyelidiki suatu agama dengan semangat menyelidiki bebas tanpa harus dari orang-orang yang beragama tersebut atau mempunyai hubungan dengan agama yang ditelitinya. Nah, ini lebih luas ya kalau teologi, ya. Kalau tauhid itu lebih sempit, terutama di Islam. Nah, berbeda dengan ilmu tauhid yang hanya menjalankan cara bertuhan atau cara beriman menurut satu model atau satu aliran pemikiran saja yang oleh seorang guru tauhid saat itu dipandang sebagai doktrin. Tetapi teologi ini mengajarkan banyak cara menuju Tuhan. Artinya dalam ilmu ini diajarkan berbagai aliran dan mazhab yang membicarakan Tuhan atau membicarakan berbagai Tuhan berhubungan dengan manusia menurut persepsi manusia. Dan tentu saja seorang guru yang mengajarkan itu harus menjadi liberal sekaligus plural dalam arti bahwa ia tidak dapat mengindoktrinasikan bahwa aliran atau mazhab yang satu adalah benar, sementara aliran pemikiran atau mazhab yang lainnya adalah salah. Nah, tauhid ini merupakan dasar-dasar ajaran Islam yang bukan hanya menyangkut pandangan teologi saja, tetapi juga pandangan kosmologi, antropologi, dan kebudayaan. Nah, dalam teologi tauhid ditegaskan bahwa Tuhan itu hanya satu, dan Tuhan yang satu itu sesungguhnya juga Tuhan bagi semua agama. Nah, pandangan teologi ini bergerak dari Tuhan persepsi ke Tuhan konsepsi dan akhirnya ke Tuhan empirik. Nah, Tuhan persepsi ini, ya, biasa kita dengar waktu kita kecil itu, Tuhan di mana, Tuhan di atas, nah gitu kan, Tuhan berapa, Tuhan satu. Waktu di SD, di TK itu sudah diajarkan itu Tuhan persepsi. Nah, manusia bertuhan karena persepsinya sendiri tentang Tuhan. Terus ada Tuhan konsepsi, pemikiran filsafat dengan berspekulasi mendefinisikan dan mengkonsepsikan tentang Tuhan. Ya, setelah jalan kuliah ternyata tahu bahwa oh iya, Tuhan itu dekat urat nadi kita, gitu kan. Itu Tuhan konsepsi. Jangan sudah bisa membayangkan Tuhan itu bagaimana dan seperti apa, itu sudah mulai masuk konsepsi. Konsepsinya Tuhan itu satu, maha adil, maha itu dan lain sebagainya, ya. Terus ada Tuhan empirik, ini pengalaman langsung dan bersifat individual, ya. Nah, maka ketika dengan misalnya naik motor yang dengan jatuh, prediksi orang itu dengan sudah meninggal, tetapi tidak meninggal karena ditolong oleh Allah, ya, masih diberikan hidup. Nah, ini iya, Tuhan itu memang ada. Nah, ini
pengalaman langsung dan bersifat individual. Ya, dalam satu mobil misalnya dengan rombongan, ya ada dan mengalami kecelakaan, yang lainnya meninggal dengan ternyata masih diberikan nyawa oleh Tuhan, kehidupan. Oh, nah, di situ jenengan sadar bahwa nyawa itu adalah pemberian dari Tuhan dan merasakan langsung, gitu ya. Terus lanjut kita ke tauhid kosmologi. Nah, kosmologi ini realitas kosmologi manusia ini ya, lahir dalam sebuah ruang, yaitu dunia terbentuk dari unsur-unsur. Di dalam ruang itu hidup dan mati dalam ruang. Ruangnya apa itu? Dunia ini ya. Nah, pluralitas, konflik, perubahan, dan kebaruan adalah realitas kosmologi yang pergerakannya berada dalam genggaman hukum Allah, hukum alam, ya, hukum alam atau sunatullah yang abadi, yang tidak akan pernah berubah. Ya, manusia dilahirkan, lahir, nanti dari pelatihan berjalan, merangkak, terus bangun, berjalan, lari, itu merupakan sunatullah. Tauhid kosmologi menegaskan adanya prinsip kesatuan dan keharmonisan dalam kehidupan kosmologi yang semuanya mencerminkan keindahan dan keabadian yang sempurna. Kosmologi itu ruangnya kosmo, ya. Sekarang kita masuk ke tauhid antropologi. Realitas hidup manusia adalah realitas ciptaan, bukan pencipta. Ya, manusia, ya. Manusia tidak pernah terlibat dalam rencana kejadiannya. Ya. Tuh, sebagai bagian dari kosmologi, maka proses kejadian antropologi juga menjadi bagian dari kejadian kosmologi atau sunatullah yang tidak dapat ditolaknya. Allah mengangkat wakil di bumi karena manusia dikaruniakan akal olehnya, oleh Allah, karena sebagai daya kreatif yang memungkinkan manusia meneruskan tugas penciptaan kemakmuran di muka bumi. Ja'alallahu khalifatan fil ardh, gitu kan? Nah, akan tetapi akal manusia ini memiliki keterbatasan untuk memahami ruhnya sendiri, karena ruh itu adalah rahasia Allah. Oleh karena itu, ketika manusia mencoba untuk mengetahui hakikat ruh, ya, itu ada keterbatasan. Ruh ini adalah suatu kehadiran Tuhan dalam diri manusia untuk selalu mengarahkan hidup manusia tetap berada di jalan Tuhan yang telah menjadi kodratnya sendiri. Ya, terus ada tauhid kebudayaan. Kebudayaan adalah wujud dari dialektika kreatif manusia untuk menjawab persoalan hidup manusia yang dihadapkan kepadanya, ya, pada manusia. Dalam setiap kebudayaan selalu ada trilogi dimensional, yaitu dimensi teologis. Ini yang menjadi dasar sistem nilai dalam kehidupan manusia, baik logika, sistem nilai benar atau salah. Logika itu untuk menilai benar atau salah. Terus ada etika untuk melihat baik atau buruk, maupun estetika, yaitu keindahannya, elok atau tidak elok, kan? Nah, terus yang kedua ada kosmologi, adalah yang menjadi ruang dan waktu bagi kebudayaan. Ruang dan waktunya. Nah, misalnya kita hidup di abad milenial. Sebelumnya ada abad misalnya ada zaman Orde Baru, Orde Lama, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan ruang dan waktu. Maka budaya pada saat itu dengan sekarang itu berbeda. Terus yang ketiga, dimensi antropologis. Dalam kebudayaan menempatkan manusia sebagai subjek kreatif dalam kebudayaan. Nah, dalam konteks tauhid antropologi, maka konsekuensinya akan melahirkan tauhid kebudayaan. Karena secara ontologis, ya, ini yang kemarin ujian saya keluarkan, ontologis adanya hakikat ilmu
hakikat manusianya gitu kan. On itu ontologis, onto itu adalah adanya gitu kan. Kebudayaan ada karena manusia, yang menciptakan kebudayaan itu manusia gitu kan. Kebudayaan ada karena adanya manusia. Terus kita lanjut ke tauhid masa depan. Masa depan manusia hakikatnya merupakan kesatuan dengan masa lalunya, bermula dari Tuhan dan berakhir kepada Tuhan. Datang itu diciptakan Tuhan, nyawa itu diberikan Tuhan, nanti nyawa itu akan diambil oleh Tuhan dan jasad akan kembali kepada bumi. Sebagai dasar penciptaan manusia itu adalah tanah, maka akan kembali ke tanah. Ruh tetap menghadap kepada ilahi. Maka di situ kita kenal dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus lanjut, pada dasarnya manusia mempunyai tanggung jawab atas masa depan yang sama. Terus lanjut, ini tauhid merusak sumber kehidupan berarti sama dengan merusak kehidupan bersama. Kalau kita rusak sekarang, alam ini ya yang akan datang nanti anak cucu kita juga akan merasakan imbas dari kerusakan tersebut. Maka kita kembalikan lagi bahwa kita nanti juga akan meninggalkan, datang ke kosmo ini, ke dunia ini, nanti akan meninggalkan juga gitu kan. Terus tauhid sebagai pandangan hidup. Tauhid merupakan prinsip dasar ajaran agama Islam yang harus dijabarkan dari berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum maupun agama. Tauhid sebagai pandangan hidup juga merupakan jalan berpikir, yaitu menyatukan dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan hidup bersama. Pandangan berpikir tauhid adalah upaya untuk melihat realitas kehidupan sebagai suatu dimensi teologis, kosmologis, dan antropologis. Jika kita membahas tentang ekonomi, maka persoalan ekonomi sebagai bagian dari kebudayaan, ekonomi itu bagian dari kebudayaan, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari prinsip trilogi kebudayaan dalam aspek ekonomi, yaitu teologi ekonomi, kosmologi ekonomi, dan antropologi ekonomi. Dimensi teologi ekonomi ini adalah nilai-nilai yang mendasari suatu kegiatan ekonomi untuk apa dan untuk siapa kegiatan ekonomi ini dilakukan. Kosmologi ekonomi, karena setiap kegiatan ekonomi itu selalu berada dalam ruang dan waktu tertentu, serta bahan dasar yang dipakai berasal dan berada dalam realitas kosmologi. Terus ada antropologi ekonomi, berkaitan dengan kreativitas manusia sebagai subjek dan juga sebagai objek kegiatan ekonomi. Antropologi manusia sebagai subjek dan objeknya, karena ekonomi itu merupakan dari kebudayaan manusia, yang menciptakan itu adalah manusia, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah. Itu antropologinya. Oke, terima kasih kita cukupkan. Tetap subscribe agar dengan mendapatkan materi-materi selanjutnya dari saya. Jangan lupa juga follow akun IG saya, Iqbal Walk. Nanti silakan, ketika tidak di follow back, dengan bisa DM. Semoga bisa terjalin hubungan silaturahim, karena kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa tatap mata, kita lewat video. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi